Assalamualaikum sedulur pakeris dan tosanaji. Jumpa lagi dengan RI King Spark Nusantara Channel. Kali ini saya akan menyajikan sebuah karya empu yang sangat istimewa, yaitu sebilah keris dengan dapur dan pamor yang sangat-sangat langka. Bagaimana penampilannya, kita saksikan bersama-sama. Kita lihat dulu sandangannya. Keris ini disandangi dengan warongko kayak ladrang Surakarta dengan bahan kayu yang sangat istimewa, yaitu cendana NTT. Cukup harum dan sangat lembut harumnya, dan ini menjadikan suatu indikasi bahwa apa yang tersimpan di dalam warangka ini adalah sebilah keris yang harus pantas dan layak disandangi dengan sandangan istimewa juga. Nah, seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Nah, seperti ini penampilan dari bilah keris ini. Sebuah pemandangan yang sangat jarang terlihat. Garis-garisnya di dalam bilah garis pamor terlihat begitu nyata, seperti guratan-guratan 3 dimensi. Kesan pertama saat kita melihat bilah keris ini pasti menimbulkan aura tentang sebuah kekuatan besar, sebuah karisma. Nah, kita akan hitung sama-sama berapa looknya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. Jadi keris ini berlook 9. Mari kita lihat ricikan yang ada di dalam sor-soran bilah keris ini, yaitu sekar kacang, ada jalen, lambe gajah 1,
ada greneng, kemudian di dalam bilah itu ada ronda nunut. Itu ronda yang ada di dalam bilah disebut ronda nunut. Kemudian ada jenggotnya. Jadi ricikan di dalam bilah keris ini cukup lengkap ya. Dan kita lihat ada yang istimewa di dalam gonjo. Ada guratan-guratan yang membentuk seperti pamor ondo agung ya. Seperti ondo agung, tapi kalau ondo agung itu vertikal dan ini bentuknya horizontal terletak di gonjo. Ya, itu dia. Apakah ini disebut dengan pamor tundung musuh? Nanti akan kita cek bersama-sama. Pamor yang terdapat dalam bilah ini, selain dari yang ada di dalam gonjo tadi, bisa kita saksikan di dalam bilahnya itu terdapat 2 pamor. Kita lihat yang berada di tengah ada pamor mendatar yang berlapis-lapis. Ini biasanya disebut dengan pamor pandan ngirit ya. Dan kemudian yang berada di daerah gusen atau sor-soran dari keris ini terlihat garis-garis melintang di kanan kiri ya. Kalau kita amati itu akan membentuk sebuah gambaran dari kaki kelabang yang disebut dengan kaki 1000 ya, kaki 1000. Tapi kalau dalam keris tidak disebut sebagai kelabang 1000, tapi lebih ditingkatkan auranya menjadi kelabang sayuto. Kita lihat dapurnya tadi dengan ricikan-ricikan yang disebutkan. Luk 9 kita akan cek masuk dalam dapur apa. Dapur yang sangat mendekati dengan keris ini yaitu dapur Carangsoka. Walaupun ada perbedaan sedikit di sana, yaitu tidak adanya serawean, tapi secara keseluruhan 80% sampai 90% sudah mendekati dengan kriteria dapur Carangsoka. Kita akan cek filosofi dari dapur Carangsoka. Carang itu ranting, sementara soka itu sebetulnya sedih artinya. Tapi ada
sebutan Asoka di sana, carang soka, Asoka. Nah, Asoka itu menunjukkan tidak sedih artinya. Jadi carang soka secara keseluruhan yang dimaksud adalah sebuah filosofi tentang bagaimana merubah situasi menjadi selalu bahagia, selalu gembira. Itu makna dari dapur carang soka. Dan sementara pamor yang ada di dalam genjong, yaitu tundung musuh, biasanya ini adalah soal menaklukkan lawan. Jadi pemakai atau pemilik keris ini diharapkan selalu terlindungi karena musuh tidak mampu menerima atau tidak mampu untuk tidak kuat menerima aura dia yang dia miliki, sehingga musuh segan atau enggan untuk melawan dengan kekuatan. Dan kemudian pamor Klabang Sayuto, pamor Klabang Sayuto. Tadi di awal kita melihat dari persikutan keris ini menyebutkan aura kekuatan, karisma. Ya memang betul, karena memang Klabang Sayuto itu dari makna atau dari kesan klabang yang begitu lincah bergerak, itu tentang kecerdasan, tentang kelincahan, tentang kreativitas, sifat-sifat yang diharapkan dari seorang pemimpin. Jadi Klabang Sayuto berbicara tentang karisma dan aura kekuatan seorang pemimpin yang sangat kuat. Jadi artinya keris Klabang Sayuto ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, karena hanya seorang pemimpin yang memiliki aura dan karisma kuat yang akan mampu memegang keris ini. Kalau melihat kondisi bilah, penampilannya, dan kesan-kesan yang kita tangkap dari keris ini, maka tidak salah kalau kita memasukkan keris ini dalam kategori era kamardikan. Dan kenapa keris ini jarang terlihat, dapur keris ini jarang terlihat, itu terjadi karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi dari pembuatan keris ini. Tidak sembarang empu yang akan mampu membuat keris ini atau membabar keris ini. Nah, demikian sedulur pakeris dan Tosanaji, secara singkat saya sampaikan keris Klabang Sayuto Luk 9 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon dukungannya untuk subscribe, like, and share agar channel ini bisa terus berkembang. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.